Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya mau melanjutkan pembacaan mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Yang kali ini adalah mimpi yang kedua dari buku ini, yang judulnya adalah Hari Terakhir Sebelum Kiamat. Saksikan sampai akhir ya. Jadi sebelum kita bacakan isi mimpinya ini, disclaimer dulu ya, bahwa memang ada pesan dari Mubasyirat. Maksudnya ada seseorang yang memimpikan sesuatu, ternyata mimpinya itu ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kembali lagi saya ulang-ulang bahwa barang siapa memimpikan Nabi Muhammad itu kan mimpi yang benar, mimpi yang nyata dan melihat kebenaran. Dan ini ada mimpi bahwa Muhammad Qasim yang memimpikan Nabi Muhammad sampai ratusan kali itu kan disuruh menyebarkan mimpinya. Dan ada salah satu dari mimpinya Muhammad Qasim itu kan menyebutkan bahwa barang siapa yang bersama Muhammad Qasim sama saja dengan bersama Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berdiri dengan Muhammad Qasim seperti berdiri dengan Nabi Muhammad. Barang siapa membela Muhammad Qasim seperti membela Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih mimpinya Muhammad Qasim seperti itu. Dan memang para helper, para orang-orang yang percaya dengan Muhammad Qasim ini, istilahnya kami itu punya tugas untuk menyebarkan mimpi. Jadi bukunya sebenarnya sudah ada. Nanti di deskripsi video akan saya sertakan link buku ini dalam bentuk PDF, jadi teman-teman bisa download sendiri ya. Jadi saya bacakan mimpi keduanya di halaman 17 dari buku ini. Bukunya berjudul Allah dan Muhammad in My Dreams. Di halaman 17 dengan judul Hari Terakhir Sebelum Kiamat. Ini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku sering mendapatkan mimpi-mimpi tentang hari terakhir sebelum kiamat, di mana aku harus menyelesaikan semua tugasku di hari terakhir tersebut. Jadi ini mimpinya Muhammad Qasim ya, mimpinya Muhammad Qasim. Namun dalam mimpi-mimpi itu, aku selalu menemui beberapa masalah atau aku dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan sehingga aku tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasku. Namun ternyata Allah tidak jadi menggelar kiamat, dan dengan rahmatnya memberiku tambahan waktu di hari berikutnya. Allah berfirman, Qasim, aku telah memanjangkan waktu sebelum kiamat, dan selama kau belum menyelesaikan tugasmu, aku tidak akan menggelar kiamat. Jadi sampai paragraf ini dulu, coba kita cerna ya. Jadi Qasim ini mimpi berkomunikasi dengan Allah, dan Allah itu menyatakan bahwa selama Qasim belum menyelesaikan tugasnya, Allah tidak akan menggelar kiamat. Mungkin bagi para pemerhati akhir zaman, mungkin yang pernah dengar atau baca hadis terkait bahwa Allah tidak akan menggelar kiamat sebelum ada seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Ya, kita semua tahu hadis itu seseorang ini adalah Imam Mahdi. Jadi kalau mimpi ini benar, ya siapa lagi Imam Mahdinya gitu loh. Kalau bukan beliau gitu maksud saya, insya Allah beliau. Kenapa? Ya salah satu faktornya adalah mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa lihat video-video saya sebelumnya. Alasan kenapa dari saya pribadi percaya bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini adalah calon Imam Mahdi. Poin pentingnya terkait masalah hadis-hadis yang terkait dengan akhir zaman adalah Muhammad Qasim itu ternyata waktu membagikan mimpinya itu tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman, termasuk cerita mimpi di sini. Kalau misalnya dia itu sudah tahu tentang hadis-hadis akhir zaman, maka dia itu akan menyesuaikan mimpinya itu dengan hadis-hadisnya. Tapi dia itu mengaku nggak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman.
waktu dia itu menyampaikan mimpinya ternyata ada kesesuaian dengan hadis-hadis akhir zaman yang dia nggak ketahui, termasuk ini. Lanjutkan ya, paragraf kedua. Aku akan menceritakan mimpi pertamaku tentang hari terakhir kiamat. Aku mendapat mimpi ini pada tahun 1998. Dalam mimpi ini aku sering berbicara dengan Allah di suatu tempat, dan Allah berada di atas arsy-Nya. Allah berfirman kepadaku dalam mimpinya ya, Qasim, selesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam sehingga aku bisa menggelar kiamat. Lalu aku berkata, baiklah. Dan aku segera pulang agar aku dapat menyelesaikan semua tugasku karena waktunya hanya tinggal sedikit. Jadi ada seseorang yang diberi tugas sesuatu oleh Allah, dimana jika tugas itu selesai maka Allah akan menggelar kiamat. Siapa lagi orangnya kalau bukan Tuhan itu kan. Lanjut paragraf ketiga. Dan aku mulai berjalan pulang ke rumah. Aku melihat seorang gadis sedang berjalan. Aku menyukai gadis itu. Ini mimpinya Muhammad Qasim ya. Aku ingin menikahi dan mengajaknya pulang ke rumah bersamaku. Aku pun mengikutinya dan lupa bahwa Allah akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 itu. Berikutnya, aku mulai berjalan mengejar agar dapat menyusul wanita itu maksudnya. Namun ada banyak sekali orang yang berjalan cepat dan terburu-buru. Di sana sangat ramai, banyak orang berdesak-desakan, dan banyak sekali rintangan sehingga aku tidak bisa berjalan dengan cepat. Kemudian gadis itu berjalan dengan cepat sedangkan aku tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama. Gadis itu mulai masuk ganggang sempit. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyusul gadis itu, namun ia menghilang dari pandanganku, dan aku terus mencarinya di jalanan. Saat aku yakin bahwa aku telah kehilangan dia, barulah aku melihat jam tanganku dan menyadari waktu telah menunjukkan jam 8 malam. Aku pun ketakutan dan terguncang. Aku terduduk sambil memegang kepalaku dan berpikir, apa yang telah aku lakukan? Allah telah jelas-jelas memerintahkan bahwa aku harus menyelesaikan semua tugasku sebelum jam 6 malam. Dan sekarang sudah jam 8 malam. Aku tidak mendapatkan gadis itu dan aku juga tidak menyelesaikan tugasku. Aku mulai mencerca diriku sendiri dan berkata, Allah hanya memberi kita satu kesempatan dan aku telah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan waktu telah berlalu juga untuk mungkin kembali. Berlalu juga tidak mungkin kembali. Lalu tiba-tiba aku berkata, tidak, Allah juga telah berkata bahwa dia akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Lalu mengapa aku masih hidup? Kenapa dunia masih terus berputar? Dan kenapa Allah belum menggelar kiamat? Jadi kan Allah itu kan seakan-akan Allah itu merencanakan menggelar kiamat jam 6 malam. Ternyata si Muhammad Qasim ini belum menyelesaikan tugasnya sampai jam 8 malam di hari itu. Akhirnya Muhammad Qasim bertanya-tanya, loh kok belum terjadi kiamat ya? Padahal sudah jam 8, padahal kan pertama itu jam 6. Itu pertanyaannya. Lanjut ya. Aku pun mulai berjalan kembali ke tempat tersebut untuk bertemu Allah. Balik lagi ke tempat di mana dia ketemu dengan Allah. Dan aku diliputi ketakutan yang amat sangat bahwa Allah akan sangat marah kepadaku. Aku membayangkan dia akan berkata, Qasim, aku telah memerintahkan kepadamu untuk menyelesaikan tugasmu sebelum jam 6 malam. Lalu kenapa kau belum menyelesaikannya? Itu bayangannya Qasim ya. Saat aku sampai ke tempat itu lagi dan Allah berada di atas arsy-Nya, kemudian aku berkata kepada Allah dengan suara penuh rasa takut, ya Allah, engkau akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam dan sekarang jam 8 malam. Lalu mengapa engkau belum menggelar kiamat? Kemudian Allah berfirman dengan suara yang sangat halus dan lembut, Qasim, kamu belum melaporkan kepadaku bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasmu. Itu sebabnya aku belum menggelar kiamat. Hanya satu orang di dunia ini yang dijanjikan bahwa setelah orang itu muncul baru kiamat ada. Lanjut ya, paragraf berikutnya.
Setelah mendengar kemurahan dan kelembutan Allah, hatiku menjadi sangat bahagia. Allah benar-benar Maha Pemurah, dan aku telah mengira atau berprasangka yang bukan-bukan. Kemudian aku menceritakan seluruh kejadian kepada Allah, bahwa aku bertemu seorang gadis di jalan dan aku telah menghabiskan atau menyia-nyiakan waktuku untuk mengejar gadis itu, dan aku juga tidak mendapatkan gadis itu. Allah berfirman, "Tidak apa-apa Qasim, aku telah memperpanjang waktu sebelum kiamat. Kamu pasti sangat lelah sekarang. Sebaiknya kamu pulang dan tidurlah. Lakukan tugasmu kapanpun kamu mau, dan saat kamu sudah menyelesaikan seluruh tugasmu, beritahukanlah kepadaku. Setelah itu barulah aku akan menggelar kiamat." Lihat ya betapa murahnya Allah dan betapa Allah itu menepati janjinya. Aku menjadi sangat bahagia karena Allah memberiku kesempatan untuk menyelesaikan seluruh tugasku. Aku mengucap syukur kepada Allah dan berkata dalam hatiku, "Ya Allah, Engkau telah memberikan pertolongan yang sangat besar kepadaku. Setelah ini aku tidak akan meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu." Aku pun pulang ke rumah dan berjanji kepada diriku bahwa aku akan langsung pulang, dan kemudian aku tidur lalu bangun jam 7 pagi. Mandi, mengenakan pakaian baru, dan mulai mengerjakan tugasku. Salah satu dari tugas itu adalah untuk menghilangkan kegelapan dari seluruh dunia dengan izin Allah. Aku menyelesaikan tugas-tugasku ini sebelum jam 10 atau 11 pagi. Dan kemudian aku berkata kepada diriku bahwa Allah akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam. Jadi aku akan datang ke hadirat Allah jam 5 sore untuk melapor kepadanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas-tugasku, maka engkau bisa menggelar kiamat sekarang. Di waktu yang tersisa tersebut aku bepergian ke seluruh dunia, makan dan menikmati waktuku. Kedamaian dan ketenangan terwujud di mana-mana, dan semua orang juga menikmati waktu mereka sendiri. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, maka aku pun datang menemui Allah. Di paragraf ini disebutkan bahwa ada kedamaian dan ketenangan terwujud di mana-mana setelah Muhammad Qasim menyelesaikan tugasnya. Jadi setelah Muhammad Qasim menyelesaikan tugasnya, Muhammad Qasim akan berkeliling dunia dan dunia dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Itu siapa yang bisa mewujudkan seperti itu di hadis-hadis akhir zaman? Lanjut ya. Aku berada di atas arsy-Nya. Aku berkata kepada Allah, "Dengan pertolonganmu aku telah menyelesaikan semua tugasku sekitar jam 10 atau 11 pagi. Tapi karena engkau baru akan menggelar kiamat sekitar jam 6 malam, maka aku pikir aku datang menghadapmu jam 5 sore saja." Kemudian Allah berfirman, "Baiklah Qasim, aku akan menggelar kiamat kapanpun aku mau." Kapanpun aku mau. Jadi meskipun Allah itu seakan-akan memanjangkan kiamat, tetap waktunya itu Allah yang menentukan. Kemudian aku berkata, Qasim ya, "Ya Allah, engkau seharusnya telah menggelar kiamat kemarin sekitar jam 6 malam, namun engkau tidak jadi melaksanakannya karena aku. Apakah itu berarti engkau telah memanjangkan waktu hidup manusia?" Qasim bertanya. Kemudian Allah berfirman, "Qasim, aku tidak hanya memanjangkan waktu hidup manusia, tetapi juga aku memperbanyak atau memperpanjang rezeki mereka." Mimpi itu berakhir di sana. Hal yang sama terjadi pada diriku di kehidupan nyata. Pada bulan Oktober 2013, ada suatu saat di mana aku telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari waktuku tidak akan pernah kembali. Kemudian Allah memberitahuku dalam mimpi pada bulan Desember 2013, "Qasim, aku punya beberapa rencana khusus untukmu. Sekarang kau beristirahatlah. Dan setelah itu aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Kemudian dalam mimpi pada bulan April 2014, Allah memerintahkanku untuk pertama kalinya, "Qasim, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu." Selesai tulisannya. Jadi Qasim, flashback lagi ya. Pertama, Qasim ini adalah orang yang banyak memimpikan Nabi Muhammad, juga bertemu dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah. Salah satu isi mimpinya seperti ini. Dan Qasim pada tahun tertentu, di tahun 2014, Qasim disuruh untuk menyebarkan mimpinya. Tujuannya kenapa menyebarkan mimpinya itu adalah supaya semua orang tahu siapa dirimu.
Orang tahu siapa dirimu itu hanya orang-orang yang tahu tentang hadis-hadis akhir zaman aja, yang tahu siapa sebenarnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini. Jadi itu pembacaan dari mimpi yang kedua dari buku Allah dan Muhammad in My Dreams. Seperti biasa teman-teman, jika meragukan terkait Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini, teman-teman bisa mengadakan tabayun. Silakan melihat channel Gaza. Teman-teman juga bisa melihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya, termasuk ada satu video istilahnya penjelasan singkat terkait kisah saya mencari atau bertabayun terhadap sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini. Sekali lagi buku ini bisa di-download di deskripsi, nanti saya sertakan. Kemudian seperti biasa, silakan share video ini jika dirasa bermanfaat, like dan subscribe juga ya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.